Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ataupun perkuliahan kita kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah berkaitan tentang konten materi fisika. Nah, namun demikian sebelum kita memasuki persoalan yang berkaitan tentang konten materi fisika, maka terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit sebuah pengantar tentang apa itu konten. Nah, banyak para ahli ataupun beberapa kalangan kita yang sering menyamakan istilah konten dengan isi. Padahal sesungguhnya menurut pemahaman saya bahwa konten dengan isi sedikit agak berbeda ya. Jadi tidak memiliki kesamaan antara istilah konten maupun isi. Utamanya berkaitan tentang materi fisika. Nah, namun demikian sebelum kita beranjak tentang bagaimana sesungguhnya konten itu di dalam materi fisika, maka terlebih dahulu saya ingin mencontohkan sebuah, katakanlah ada jeruk ya. Ini ada jeruk. Nah, jeruk ini bagian keluarnya kita sebutnya sebagai kulit ya. Tetapi di dalam jeruk ini ada isinya. Jadi di dalam jeruk ini ada isinya ya. Jadi isinya berbentuk berbulir-bulir. Jadi ada yang kita sebut dengan isinya. Nah, isinya ini rasanya sedikit agak kecut dan juga ada manis-manisnya. Kadang juga ada rasa sepat. Maka yang isinya inilah yang kita sebut dengan isi daripada jeruk tersebut. Tetapi yang mana dimaksud dengan konten? Konten itu kalau sudah berkaitan dengan kandungan yang ada di dalam isi tersebut. Nah, tentu kalau kandungannya isinya jeruk, tentu yang ada tentu kita katakan adalah vitamin C misalnya. Kemudian ada katakanlah mineral. Misalkan katakanlah ada glukosanya dan lain-lain. Nah, inilah yang saya sebutkan sebagai konten. Jadi boleh dikata bahwa konten itu merupakan kandungan dari isi. Nah, jadi sekali lagi konten itu berupa kandungan daripada isi. Nah, apa hal tersebut juga ada di dalam fisika. Betul, di dalam fisika ada yang kita sebut dengan konten materi fisika, dan inilah yang sampai sekarang ini kadang-kala kita tidak memahami. Namun demikian, sebelum kita membahas tentang konten, kita membahas dulu tentang persoalan isi. Ya. Isi sebagaimana pada jeruk ini. Jadi kulitnya adalah fisika. Jadi kalau saya katakan, kalau saya gambarkan
sebuah buah. Nah, jadi sebuah buah ini. Nah, ini. Nah, kulitnya ini yang kita sebut dengan fisika. Nah, di dalamnya ini ada isi. Nah, inilah yang kita sebut dengan isi. Isinya apa? Nah, seperti kayak ini tadi, isinya rasanya kecut, manis, sepat, dan lain sebagainya. Nah, isi daripada materi fisika itu terdiri atas apa? Ada yang kita sebut dengan, ini adalah fakta. Berarti isinya adalah fakta. Nah, kalau ditanya konten daripada fakta itu yang mana? Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu konten daripada fakta atau konten materi fisika. Nah, selain fakta, ya, isi daripada fisika itu juga berkaitan tentang konsep. Kemudian berikutnya ada prinsip, dan berikutnya ada formulasi, ya, dan berikutnya ada teori, ya, dan berikutnya ada yang kita sebut dengan hukum fisika, ada postulat, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi di dalam fisika itu, kulitnya kita sebut dengan fisika, di dalamnya itu mengandung isi, fakta, konsep, prinsip, formulasi, teori, hukum fisika, dan lain-lain sebagainya. Nah, isinya inilah yang akan kita kaji, yaitu yang kita sebut dengan kandungan daripada isi, itu yang disebut dengan konten. Ya, jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa konten ini adalah kandungan dari isi yang kita jelaskan tadi. Jadi itu adalah kandungan dari isi. Nah, namun demikian sebelum kita lebih jauh mendalami tentang pengertian konten ini, maka kita akan membahas dulu satu persatu mengenai isinya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk isinya. Pertama, ada yang kita sebut dengan fakta. Nah, apa itu fakta? Ya, ini penting untuk kita ketahui. Jadi fakta itu adalah keadaan, ya, keadaan atau kenyataan jadi keadaan atau kenyataan sesungguhnya dari peristiwa yang terjadi di alam. Jadi ini adalah sebuah keadaan. Nah, contohnya kita ambil tentang gerak lurus beraturan. Ya, kita mengambil contoh gerak lurus beraturan. Jadi kita mengambil contoh gerak lurus beraturan. Nah, tentu yang berkaitan tentang gerak lurus beraturan itu adalah kecepatan, 2, jarak, berikutnya adalah waktu. Ya. Nah, bisa juga ini perpindahan ataupun, jadi yang jelas dalam gerak lurus beraturan hanya ada 3,
yaitu kecepatan, jarak ataupun perpindahan, dan waktu. Nah, inilah yang kita sebut dengan konten ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan konten materi fisika, adalah V, S, dan T. Nah, dalam kaitannya dengan fakta, kita lihat bahwa fakta itu keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya dari peristiwa yang terjadi di alam. Nah, apa yang berkaitan tentang peristiwa yang terjadi di alam raya, di alam atau dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan tentang gerak lurus beraturan adalah, misalkan kita ambil contoh fakta. Nah, misalkan katakanlah seorang anak berlari dengan kecepatan 5 meter per second. Maka ini kecepatan 5 meter per second itulah yang kita sebut dengan fakta. Ya? Itulah yang disebut dengan fakta. Nah, kebalikan daripada fakta, artinya kebalikan dari fakta, saya kasih contoh. Misalkan seorang anak berlari dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, maka ini bukan mengapa bukan fakta? Karena kenyataan sekarang ini untuk saat ini bahwa seorang pelari tercepat pun di dunia ini batas kecepatan yang bisa dicapainya hanya sebesar maksimal 10 meter per second. Artinya apa? Kalau 10 meter per second dalam 100 meter dia menempuh waktu sebesar 10 detik. Itu adalah pelari tercepat. Jadi kalau ada yang membuat sebuah materi maupun contoh soal yang menyatakan bahwa seorang anak berlari dengan kecepatan 20 meter per second, maka sesungguhnya dia membelajarkan fisika tanpa mengikuti kaedah-kaedah ataupun konten-konten materi fisika. Karena 20 meter per second itu bukanlah sebuah fakta. Itu tidak terjadi di zaman sekarang ini, bahwa kita menemukan seorang anak berlari dengan kecepatan 20 meter per second. Artinya apa 20 meter per second? Bahwa dalam 200 meter, ya 200 meter menempuh dalam waktu 10 second. Padahal pelari internasional, pelari olimpiade saat sekarang ini hanya mampu berlari 10 detik jadi 10 detik dalam jarak 100 meter. Berarti ini bukan ini yang kita harus hati-hati. Ini yang kita sebut dengan konten materi. Jadi harus dinyatakan dengan fakta. Jadi fakta yang terjadi di lapangan. Jadi misalkan juga kadangkala fakta yang muncul, misalkan air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Itu bisa saja terjadi, merupakan sebuah fakta apabila tekanannya adalah 1 atmosfer. Tetapi apabila ada yang mengajarkan bahwa pada tekanan 0,9 atmosfer air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Nah, itu sedikit agak menyimpang dari kenyataannya, karena teorinya bahwa untuk 1 atmosfer maka air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Nah, itulah sekilas tentang fakta. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa fakta adalah sebuah keadaan atau kenyataan sesungguhnya dari peristiwa yang terjadi di alam. Nah, saya memberi contoh misalnya gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan, kandungannya, isinya mengandung apa? Kecepatan, mengandung jarak, dan mengandung waktu.
ataupun perpindahan. Nah, inilah yang kita sebut dengan konten materi. Dalam kaitannya dengan fakta, hati-hati di dalam memberikan materi ataupun mengembangkan materi maupun contoh soal. Misalkan seorang anak berlari dengan kecepatan 5 meter per second, itu masih dimungkinkan ada faktanya. Tetapi kalau seorang anak berlari dengan kecepatan 20 meter per second, maka itu tidak termasuk dalam kategori fakta. Padahal fisika, pondasi yang paling kuat adalah fakta. Nah, itu yang berkaitan dengan fakta. Nah, munculnya mengapa muncul fakta? Karena sekali lagi pada pertemuan pertama kita sudah membahas bahwa ilmu fisika itu adalah ilmu pengukuran. Karena merupakan ilmu pengukuran, maka fisika itu merupakan kumpulan-kumpulan data. Setiap kumpulan-kumpulan data yang kita dapatkan itulah adalah fakta. Oleh karena itu sekali lagi bahwa landasan atau pondasi kuat daripada bangunan fisika itu adalah fakta. Ya, jadi selain mengandung beberapa penggambaran pengukuran dengan data-data, itu menunjukkan sebuah fakta. Nah, selanjutnya yang kedua, selain fakta tadi ada yang kita sebut dengan konsep. Nah, apa itu konsep? Jadi konsep itu adalah sebuah ide. Jadi kalau ide itu atau biasa juga kita sebut dengan gagasan. Ya, sebuah ide ataupun gagasan yang digunakan untuk mengklasifikasi, objek-objek, dan dinyatakan dalam suatu istilah. Nah, itu yang kita sebut dengan konsep. Nah, contoh yang sederhana yang saya ingin berikan, yang mana dimaksud dengan sebuah contoh. Jadi kata kuncinya adalah dinyatakan dalam sebuah istilah. Ya, misalkan saya tulis, saya menyebutnya konsep panjang. Ini adalah sebuah konsep. Jadi panjang. Nah, panjang itu adalah sebuah istilah. Sehingga kita mengenal sebuah istilah besaran panjang. Jadi panjang itu bisa menyatakan tingginya. Katakanlah tingginya 150 cm, maka tinggi 150 cm itu adalah sebuah fakta. Ya, itu adalah sebuah fakta. Kemudian saya katakan panjang bangunan misalkan 100 meter. Ini juga adalah sebuah fakta. Bisa juga saya katakan lebar halaman katakanlah 10 meter. Ini semua adalah fakta. Jadi ini adalah fakta, ini adalah fakta, ini adalah fakta. Nah, untuk menyatakan semua fakta-fakta yang ada ini dalam sebuah istilah, maka dinamakan apa? Panjang. Ya. Jadi untuk menyatakan semua fakta-fakta ini dalam sebuah istilah, maka dikatakan panjang. Ya. Nah, kalau misalkan ada saya katakan begini, suhunya 20, ini tidak masuk kategori panjang karena dia merupakan suhu. Jadi yang masuk kategori panjang adalah tingginya 150 cm, panjang bangunan 100 meter, lebar halaman adalah 10 meter. Nah, ini yang kita sebut dengan fakta-fakta
yang dinyatakan dalam satu istilah yang kita sebut dengan panjang. Jadi konsep itu hanyalah sebuah gagasan yang ada di pikiran seseorang yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek-objek. Jadi mengklasifikasikan objek-objek dan dinyatakan dalam satu istilah. Nah, objeknya itu adalah 150 cm, 100 meter, 10 meter. Maka ini yang kita sebut dengan konsep panjang. Nah, itulah yang kita sebut dengan konsep. Dan masih banyak konsep di dalam fisika itu, seperti konsep apa? Saya kasih contoh lagi, misalkan konsep kecepatan. Nah, ini juga adalah konsep, misalnya adalah konsep massa, bisa konsep volume, itu bisa konsep gaya. Nah, ini adalah konsep-konsep atau istilah-istilah untuk mengklasifikasikan fakta-fakta. Dan istilah kecepatan, istilah massa, istilah volume, istilah gaya, istilah panjang itu biasa kita sebut sebagai sebuah besaran. Tetapi ada juga yang mengklasifikasikan, misalkan konsep gerak lurus. Nah, itu adalah juga konsep. Ada juga yang mengatakan gerak jatuh bebas, itu juga adalah konsep. Ada juga yang mengatakan gerak lurus berubah beraturan, itu juga adalah konsep. Tetapi menurut pemahaman saya, ini adalah konsep yang sangat besar. Tetapi konsep yang sangat spesifik, sesungguhnya itulah yang berkaitan tentang besaran-besaran di dalam fisika. Yang tak lain juga merupakan satu konsep. Dan ini yang saya sebutkan tadi, seperti kecepatan, massa, volume, gaya, itulah sesungguhnya yang kita sebut sebagai konten materi. Baik, saya lanjut lagi. Berikutnya, setelah kita mempelajari tentang dua hal, fakta dan konsep, kemudian berikutnya ada yang ketiga, ada yang kita sebut, saya langsung tulis dulu, formulasi ya, ini. Nah, formulasi ini sangat erat kaitannya dengan hukum. Jadi biasa sangat erat kaitannya dengan hukum. Tetapi saya ingin mendefinisikan tersendiri apa itu formulasi. Jadi formulasi itu adalah penyusunan. Jadi merupakan penyusunan komponen dalam hubungan yang bersesuaian. Nah, itu formulasi. Nah, salah satu hal yang penting di dalam formulasi itu adalah, misalkan saya beri contoh, adalah gerak lurus berubah beraturan, biasa dinyatakan V sama dengan S per T. Nah, ini juga termasuk bagian konten. Tetapi kontennya dinyatakan dalam bentuk formulasi. Ini ada hubungan yang bersesuaian antara kecepatan sama dengan jarak persatuan waktu. Jadi formulasi itu berkaitan tentang persamaan matematis, atau biasa juga kita sebut dengan bahasa sains, dan nanti akan kita jelaskan dalam kaitannya dengan hukum. Jadi itu adalah formulasi. Contoh berikutnya lagi adalah M kali A. Ini juga adalah formulasi. Contohnya lagi, energi kinetik adalah 1/2 NV kuadrat. Nah, perlu saya jelaskan bahwa di dalam formulasi itu ada dua bagian, ada dua kelompok formulasi. Ada yang kita sebut dengan formulasi dasar. Nah, formulasi dasar itu adalah sebuah ketetapan, sesuatu kesepakatan, atau merupakan sebuah bahasa hukum yang sudah disepakati orang dan tidak perlu ditanyakan lagi dari mana asalnya.
Contohnya formulasi dasar, misalkan F sama dengan M kali A. Kita tidak perlu lagi mempertanyakan dari mana dapatnya F sama dengan M kali A. Itu adalah formulasi dasar. Seperti juga halnya energi kinetik adalah 1/2 NV kuadrat. Ini tidak perlu lagi kita pertanyakan dari mana dapatnya, sehingga EK 1/2 NV kuadrat. Dan di fisika itu perlu kita mengidentifikasi mana formulasi dasar. Dan selain formulasi dasar ada juga namanya formulasi turunan. Nah, formulasi turunan ini adalah formulasi yang diturunkan dari formulasi dasar. Jadi sekali lagi formulasi turunan itu adalah formulasi yang diturunkan dari formulasi dasar. Nah, contohnya misalkan saya tulis V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah ya, V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, ini bukan formulasi dasar, tetapi ini adalah formulasi turunan. Dari mana kita tahu bahwa dia formulasi turunan? Nah, baik, saya akan buktikan. Kita memiliki formulasi dasar bahwa A itu adalah VT dikurang V0 per T. Ini formulasi dasar karena berkaitan tentang percepatan. Kemudian kita dapatkan bahwa ST sama dengan bisa juga V0T ditambah 1/2 AT. Nah, sama dengan 1/2 AT kuadrat ya. Itu adalah ST. Nah, ini dari ramuan ini, dari meramu kedua persamaan ini akan menghasilkan formulasi turunan. Itu yang kita sebut dengan formulasi turunan. Nah, kita lihat pembuktiannya ya. VT ya. Saya tulis karena ini adalah VT sini. VT sama dengan V0 ditambah AT ya. VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, ini kalau saya pangkat duakan di sini, maka ini sama dengan VT kuadrat ya. Ini pangkat duakan, ini juga dipangkat duakan ya. Berarti kita dapatkan ini V0 kuadrat ditambah 2 V0 AT ya. Ditambah 2 V0 AT ditambah A kuadrat T kuadrat ya, ditambah. Nah, kita bisa tulis VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah, ini keluarkan duanya ya, dikeluarkan duanya, kemudian kita keluarkan A nya ya, jadi 2A, jadi A, jadi tinggal apa? V0T ditambah 1/2 AT ya. Oke ya, kita keluarkan. Nah, ini sendiri sama dengan apa? Sama dengan ST, sehingga kita dapatkan VT kuadrat sama dengan V0 di kuadrat ditambah 2 ST. Jadi kesimpulannya bahwa yang ini merupakan rumus turunan, jadi bukan merupakan rumus dasar. Oke, kita sudah belajar berikutnya tentang formulasi. Selanjutnya kita belajar tentang yang keempat, yaitu ada yang kita sebut dengan hukum. Jadi hukum-hukum fisika. Nah, hukum-hukum fisika itu adalah sebuah generalisasi. Nah, jadi sebuah generalisasi ilmiah. Sebuah generalisasi ilmiah berdasarkan pada pengamatan. Nah, ya, jadi didasarkan pada sebuah pengamatan. Jadi semua hasil-hasil atau hukum-hukum yang diperoleh oleh para ahli yang didasarkan pada sebuah pengamatan, jadi bisa dengan melakukan sebuah percobaan, maka itu yang kita sebut sebagai hukum. Nah, contohnya
kita lihat adalah hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini kan diperoleh berdasarkan sebuah hasil pengamatan. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan hukum Snellius. Nah, ini juga didasarkan pada sebuah hasil pengamatan. Dan ada juga misalnya hukum kedua Newton. Ini juga didasarkan pada hasil. Nah, hukum-hukum ini biasanya dibahasakan lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk contohnya hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A. Ini adalah diformulasikan lagi dan juga ternyata sudah menjadi sebuah formulasi dasar. Jadi sekali lagi bahwa ada formulasi yang memang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan atau yang dinyatakan dalam bentuk hukum-hukum fisika, dan ada formulasi yang memang sudah merupakan sebuah kesepakatan dari para ahli bahwa itu adalah formulasi. Contohnya adalah V sama dengan ST. Ini kan tidak ada hukumnya, jadi itu adalah merupakan sebuah kesepakatan bahwa yang dikatakan sebagai kecepatan adalah S per T. Demikian pula halnya kalau saya tulis rho sama dengan massa per volume, maka yang dikatakan rumus rho massa per volume itu tidak bisa dinyatakan kita mau mencari hukumnya juga tidak ada. Jadi itu yang kita sebut dengan formulasi dasar. Jadi sekali lagi bahwa formulasi dasar bisa berasal dari sebuah kesepakatan para ahli untuk menetapkan rumus, dan bisa juga berasal dari sebuah hukum. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang berikutnya. Yang kelima ada yang kita sebut dengan prinsip. Nah, prinsip ini yang sangat-sangat jarang diketahui oleh hampir sebahagian guru-guru fisika. Padahal prinsip ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui, karena prinsip itu menggabungkan antara suatu keadaan dengan keadaan lain. Berarti ada satu prinsip. Nah, secara umum dapat kita nyatakan bahwa prinsip itu adalah pernyataan yang berlaku, sebuah pernyataan. Jadi sebuah pernyataan yang berlaku bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan suatu kejadian. Nah, yang mampu menjelaskan suatu kejadian. Nah, prinsip ini diperoleh melalui proses induksi. Nah, prinsip yang harus kita pahami itu biasanya menjelaskan sebuah pernyataan bagi sekelompok gejala tertentu, dan itu bisa menjelaskan kejadian. Jadi saya hanya ingin memberikan salah satu contoh yang mana kita sebut dengan prinsip.
Misalkan begini, ini ada sebuah mobil, katakanlah ini bergerak, katakanlah ini VA bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, dan di sini ada juga sebuah mobil bergerak ke kanan ya dengan kecepatan katakanlah 20 meter per second. Nah, jarak mula-mula ini katakanlah 1000 meter. Nah, tentu pada saat dia bergerak, maka dia akan bertemu. Dia akan bertemu di titik sini. Namanya titik pertemuan ya. Titik pertemuan. Nah, di dalam kejadian ini ada prinsip yang harus kita pahami. Ya, ada satu prinsip yang kita harus pahami yang diperoleh melalui proses induksi. Jadi kita tidak memperolehnya dari berdasarkan teori, tidak diperolehnya berdasarkan hukum, tidak diperolehnya berdasarkan formulasi, tetapi didapatkan berdasarkan gejala-gejala tertentu. Berdasarkan gejala-gejala tertentu dari suatu kejadian melalui proses induksi. Nah, di sini ada sebuah prinsip yang berlaku. Prinsipnya apa? Bahwa prinsipnya itu waktu yang dibutuhkan ke sini sama dengan waktu mobil, katakan mobil B bergerak ke sini sama dengan waktu yang dibutuhkan di sini. Maka inilah yang kita sebut dengan prinsip bahwa TA sama dengan TB. Ini yang kita sebut dengan prinsip yang kita peroleh. Dan ini tidak bisa kita dapatkan berdasarkan dari hasil kajian penjelasan tentang hukum-hukum maupun teori. Tetapi ini dapat kita peroleh berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Di mana ada beberapa kejadian yang menghubungkan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Jadi satu kejadian, nah ini juga adalah kejadian berikutnya. Ternyata antara kejadian yang di A dengan kejadian yang di B bergerak dalam arah yang saling mendekati dan suatu saat dia bertemu sih, maka pada prinsipnya kita dapatkan bahwa waktu yang dibutuhkan A sampai ke titik pertemuan sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh mobil B sampai ke titik pertemuan. Itulah yang disebut dengan prinsip. Dan di dalam fisika banyak prinsip-prinsip seperti ini. Dan sekali lagi bahwa esensi daripada pembelajaran fisika sesungguhnya tidak hanya terletak pada persoalan fakta, tidak hanya terletak pada persoalan konsep, tidak hanya terletak pada persoalan hukum, tetapi yang paling utama terletak pada proses prinsip. Karena prinsip sudah mengajarkan tentang fakta, sudah mengajarkan tentang hukum, sudah mengajarkan tentang teori. Keterkaitan antara dua kejadian itu akan menghasilkan sebuah yang kita sebut dengan prinsip. Nah, oleh karena itu di dalam pengembangan bahan ajar, pengembangan materi, maka banyak-banyaklah mengaitkan fakta-fakta, antara satu fakta dengan fakta yang lain dikaitkan satu sama dengan yang satu sama lainnya, dan di situ akan ada prinsip yang akan kita ajarkan. Baik, berikutnya saya lanjut lagi. Setelah kita belajar tentang prinsip, berikutnya ada yang kita sebut dengan sudah yang keenam ya, ada yang kita sebut dengan teori. Apa itu teori? Nah, di dalam fisika, jadi selain kita mengenal hukum, di mana hukum yang kita dapatkan berdasarkan hasil generalisasi dari sebuah pengamatan, maka di dalam fisika juga ada yang disebut dengan teori. Nah, apa itu teori? Teori itu yang menyatakan sebagai model. Jadi ada namanya model. Jadi model matematis, dan merupakan sebuah abstraksi ya. Abstraksi fisika, jadi hasil pemikiran
abstraksi fisika, dalam upaya untuk menjelaskan data eksperimen. Data eksperimen yang diperoleh dari alam Jadi ini maksudnya, jadi sedikit ada perbedaan antara teori dengan hukum. Jadi kalau hukum itu adalah sesuatu pengamatan yang sudah digeneralisasikan. Tetapi teori hanya merupakan sebuah model matematis dan abstrak fisika dalam upaya menjelaskan data-data eksperimen yang diperoleh dari alam semesta. Maksudnya apa? Jadi saya hanya memberikan salah satu contoh. Kita lihat dengan istilah teori atom. Sehingga sesungguhnya antara satu teori dengan teori yang lain itu bisa disaling menentang satu sama lain. Nah, contoh yang menarik adalah teori atom, teori perkembangan atom yang diawali oleh istilah teori atom Dalton, ya. Kemudian masuk ke teori atom Rutherford, Bohr dan lain sebagainya. Nah, di mana antara satu teori dengan teori yang lainnya memberikan penyempurnaan dari teori-teori sebelumnya. Jadi ada penyempurnaan dari teori-teori sebelumnya. Nah, misalkan teori pertama sudah dikemukakan, ternyata sudah dibahas oleh para ahli bahwa ini ada kelemahannya, kemudian diperbaiki oleh teori kedua, demikian pula ini diperbaiki oleh teori ketiga, dan ini diperbaiki juga oleh teori keempat. Mengapa munculnya teori 1, teori 2, teori perbaikan-perbaikan itu? Karena ternyata keterbatasan daripada peralatan yang digunakan di dalam mengamati sebuah kejadian-kejadian tertentu, sehingga akan melahirkan teori. Nah, sama halnya sekarang muncul ada namanya teori relativitas. Jadi ini teori relativitas ini adalah sebuah model matematis terhadap hasil pemikiran ataupun pemikiran. Jadi diperoleh berdasarkan hasil pemikiran seorang ahli tentang peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Nah, itu semua berkaitan teori, dan perlu dicatat bahwa untuk setiap teori bisa saja suatu saat akan digugurkan oleh teori yang lainnya. Dengan kata lain bahwa teori itu tidaklah bersifat mutlak, sehingga antara teori satu dengan teori yang lain bisa saling menggugurkan. Dan yang paling menarik juga tentang teori radiasi benda hitam. Muncul teori radiasi benda hitam seperti teori Rayleigh Engines, muncul teori radiasi Planck dan seterusnya. Jadi, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa teori-teori yang ada sekarang ini bisa saja akan digugurkan oleh teori-teori yang akan lebih memiliki nilai-nilai abstraksi fisika yang sangat-sangat akurat. Nah, kesimpulan daripada hasil pembelajaran kita, sesungguhnya konten materi fisika itu yang mana? Nah, saya ingin jelaskan bahwa yang saya kemukakan tadi seperti kata teori, prinsip, hukum, formulasi, fakta maupun konsep itu adalah sebuah isi daripada materi fisika. Nah, dari setiap isi-isi inilah akan melahirkan ada mengandung isi lagi yang kita sebut dengan konten materi. Nah, itulah yang berkaitan dengan tadi yang disebut sebagai konten materi. Namun demikian,
ada di bahagian-bahagian tertentu dalam isi, juga terdapat di bahagian isi di dalam misalnya bagian-bagian isi misalnya di fakta maupun di konsep dijelaskan di situ, ada juga konten materi tersebut muncul kembali di kajian teori, muncul kembali di kajian hukum, muncul kembali di kajian prinsip dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa kata kuncinya bahwa yang termasuk konten, jadi kalau saya katakan GLB ini adalah sebuah isi, jadi isi yang kita sebut dengan konsep. Nah, di dalam GLBB itu yang kita pelajari apa? Nah, ini adalah kecepatan, jarak misalnya, ini adalah waktu, ini masih dalam kelompok apa? Konsep. Maka kecepatan dinyatakan dalam bentuk V, jarak dinyatakan dalam bentuk S, waktu dinyatakan dalam bentuk T, maka VST itulah yang kita sebut dengan konten. Ya. Konten untuk GLBB. Tetapi GLBB yang merupakan isi masih dalam kawasan konsep yang sangat luas. Nah, dalam konsep yang sangat luas itu di GLBB mengandung apa? Konsep kecepatan, konsep jarak, konsep waktu. Nah, konsep kecepatan kadang-kala kita simpulkan VST. Nah, kalau digabungkan dalam bentuk formulasinya maka muncul sama dengan S per T. Maka ini juga masuk dalam kategori konten materi fisika. Dan sesungguhnya inilah yang harusnya kita ajarkan. Jadi kita harus ajarkan dengan sebaik-baiknya, dan untuk mengembangkan bahan ajar kita tidak bermula dari pokok bahasan, tetapi kita bermula dari konten materi apa yang mau kita ajarkan. Baik, demikianlah penjelasan mungkin dikatakan singkat ya tentang konten materi fisika ini. Dan saya harap mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ini sudah memberikan sedikit gambaran tentang bangunan fisika tersebut. Sehingga kalau kita sudah mengetahui bangunan fisika yang terdiri atas fakta, konsep, formulasi, hukum, prinsip, teori, postulat dan lain sebagainya, maka dengan demikian itu akan memudahkan kita ke depannya untuk menetapkan pendekatan, menggunakan model, menggunakan pendekatan, menggunakan strategi, metode mengajar yang tepat. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, utamanya bagi saya dan bagi kalian semua. Dan salam sehat selalu, dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.